Sebelum lanjut bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Cerita Asik agar admin semangat upload video terbaru. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Cerita Asik. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share ke teman-teman di medsos. Oke lanjut. Felipe Claus X Philip bab 2393 sampai bab 2400. Bab 2393-2394. Felipe memandang ke samping dan memandang ke arah Jiang Li, dan kemudian bertanya, Tuan Jiang, jika saya dapat membantu, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Jiang Li tersenyum, menggosok tangannya, dan berkata, di sini, Jiang ingin mengundang Brother Claus untuk berpartisipasi dalam pertemuan kompetisi murid sebulan setelah Chaofeng Mountain Villa dan Tianlong Mountain Villa. Pertemuan kompetisi murid. Felipe mengerutkan kening, agak bingung. Jiang Li dengan cepat menjelaskan, Saudara Claus, Anda mungkin juga tahu bahwa Gunung Chaofeng kami di selatan dan Gunung Tianlong di utara selalu berselisih, dan kami selalu bertempur secara terbuka. Sejak beberapa dekade yang lalu, sebelum Brother Loveless, tradisi kontes murid sudah ada sejak para murid dari utara dan selatan. Setelah semua, ada perselisihan antara utara dan selatan, tetapi untuk menghindari perluasan situasi, semua masalah akan diselesaikan pada kontes murid. Agar memenuhi syarat untuk memutuskan bagaimana menangani masalah. Ini juga alasan mengapa murid selatan sering kalah dengan murid utara. Karena murid utara didukung oleh 10 keluarga, dan ada lebih banyak murid seperti keluarga Sang di belakang. Oleh karena itu, bimbingan, kesenjangan disiplin antara utara dan selatan masih cukup besar, sehingga membentuk lingkaran setan, selatan telah ditekan oleh utara. Selain itu, talenta muda para murid dari utara dan selatan memiliki kekuatan yang berbeda. Kompetisi murid masa lalu, hasil dari kompetisi antara utara dan selatan, semuanya 9-1. Omong-omong, Jiang Li juga tampak sangat malu. Dunia telah berubah, dan para murid di utara menjadi semakin kuat. Jika kita terus seperti ini, keluarga murid di utara dan beberapa pria nakal mungkin tidak dapat memikul aturan yang ditetapkan oleh Loveless Haoying tahun itu, dan berniat untuk menyatukan Central Plains. Pada saat itu pasti situasi yang berdarah. Karena itu, Jiang Li juga khawatir baru-baru ini. Karena ada terlalu sedikit orang yang dapat mencapai Chaofeng Mountain Villa. Setiap tahun, mengandalkan yang satu itu untuk menstabilkan situasi. Felipe mendengarkan dengan diam-diam, lalu memalingkan matanya dan menolak, maaf, Tuan Jiang, saya tidak dapat membantu masalah ini. Saya tidak ingin bergabung dengan Anda di Chaofeng Mountain Villa, saya juga tidak ingin berpartisipasi dalam kontes murid, itu bagi saya, tidak masuk akal, saya punya urusan sendiri untuk berurusan. Jiang Li mendengar itu dengan tatapan tak berdaya, dia dengan cepat berkata, Brother Claus, Anda memikirkannya. Selama Anda setuju untuk berpartisipasi, saya akan membantu Anda dengan semua yang saya temui di masa depan. Felipe melirik Jiang Li dan mendapati bahwa dia terlihat sangat serius. Namun, dia tidak ingin berpartisipasi dalam perselisihan keluarga murid ini. Apapun, murid utara dan selatan tidak memiliki hubungan dengan diri mereka sendiri. Maaf, Tuan Jiang, maafkan saya untuk bantuan. Bagaimanapun, Felipe berbalik untuk pergi. Kakak Claus. Tiba-tiba, ada teriakan nyaring di belakang. Felipe berbalik dan melihat adegan yang mengejutkannya. Jiang Li sebenarnya berlutut. Dia berkata, Brother Claus, Jiang dengan tulus memohon kepada Anda untuk berpartisipasi dalam kontes murid ini atas nama murid-murid saya di selatan. Jiang bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk keseluruhan situasi dan stabilitas murid utara dan selatan. Ini adalah keluarga, tetapi karena beberapa orang yang ambisius, ini telah membawa situasi saat ini. Pada saat itu, Saudara Loveless melihat persekongkolan orang-orang itu, dan kemudian menyelesaikan musim semi dan musim gugur, menstabilkan gejolak para murid utara dan selatan. Saya tidak ingin prestasi besar Saudara Loveless tenggelam di sungai panjang sejarah, saya juga tidak ingin melihat para murid di wilayah itu saling membunuh. Dunia ini hanya memiliki sedikit waktu tersisa untuk kita. Saya berharap bahwa dalam masa hidupnya, saya dapat melihat bahwa para murid utara dan selatan bersatu dalam harmoni dan bersama-sama melawan para murid di luar negeri. Kakak Claus, tolong janjilah permintaan Jiang tanpa henti. Felipe membeku, melihat Jiang Li berlutut di tanah di depannya. Dia adalah salah satu dari 3 pemilik utama Chaofeng Mountain Villa, dia juga telah mendengar dari orang lain sebelumnya dan merupakan murid dari daerah ke-6. Identitas dan kekuatan yang begitu menonjol, untuk kompetisi murid, sebenarnya mau berlutut pada dirinya sendiri. Felipe cepat-cepat maju dan membantu Jiang Li naik, berkata, Tuan Jiang, apa yang kamu lakukan? Tolong cepat berdiri, aku berjanji begitu. Jiang Li berdiri dengan bantuan Felipe dan membungkuk sedikit ke arah Felipe, Saudara Claus, saya harap Anda tidak iri dengan latihan Jiang. Jiang benar-benar tidak punya pilihan. Orang-orang di Chaofeng Mountain Villa layu. Konferensi perbandingan murid mungkin merupakan godaan terakhir bagi kita oleh mereka yang ada di utara. Brother Claus, tolong bantu. Felipe menghela nafas, dan kemudian berkata, bahkan jika aku berjanji akan membantumu, itu pun hanya bisa harus menang. Jiang Li menghela nafas dan berkata, saya akan terus mencari beberapa orang untuk berpartisipasi.
Felipe mengerutkan kening, dan kemudian berkata, jika Tuan Jiang Zuang mempercayai saya dapat membantu Anda membawa beberapa orang. Jiang Li mendengar kata-kata itu, tampak bersemangat, dan bertanya, benarkah? Felipe mengangguk dan berkata, tapi saya tidak bisa menjamin bahwa pihak lain akan berpartisipasi, saya hanya mencoba. Jiang Lilian membungkuk dan berterima kasih, terima kasih kepada Brother Klaus atas bantuannya. Di masa depan, Brother Klaus akan dapat menggunakan tempat Jiang Li. Tuan Jiang menekankan kata-kata itu, dan junior akan pergi dulu, kata Felipe. Pada saat ini, Jiang Li tiba-tiba menghentikan Felipe dan berkata, Kakak Klaus, hati-hati dengan orang di samping Nona Johnston, dia sangat kuat. Felipe mengangguk dan meninggalkan Chao Feng Villa. Ketika dia kembali ke istana Jinling ke-12, ketika dia tiba di pintu, dia melihat Win Johnston yang telah lama menunggu. Winnie. Felipe menjerit dan bergegas, bertanya, di mana saja kamu? Win Johnston memandang Felipe yang datang dan berkata dengan dingin, naik ke mobil. Felipe membeku sejenak, menyaksikan Win Johnston masuk ke dalam mobil, dan kemudian masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, suasananya membosankan. Win Johnston tidak mengatakan sepatah kata pun, tangannya melingkari dadanya, dan wajahnya sangat dingin. Sampai mobil tiba di hotel terdekat, Win Johnston berkata, Felipe, aku akan ke keluarga Loveless. Keluarga Loveless. Felipe berseru, dan dengan cepat berkata, apa yang Sunny Loveless katakan padamu? Jangan mudah percaya padanya. Dia adalah radikal dari keluarga Loveless. Dia tidak begitu baik padamu. Kembali ke rumah Loveless, aku bisa membawamu ke sana. Namun, Win Johnston menyela kata-kata Felipe dan berkata, tidak, kamu tidak bisa membawaku. Kamu adalah musuh keluarga Loveless. Aku sudah memutuskan masalah ini. Aku akan kembali ke Loveless bersamanya dalam beberapa hari. Di rumah nanti, ada beberapa hal yang harus saya selidiki sendiri. Felipe, terima kasih telah tinggal bersama saya begitu lama dan melindungi saya. Tapi, saya ingin menyelesaikan masalah keluarga Loveless tentang orang tua saya. Bab 2395-2396. Felipe tampak acuh tak acuh, menatap Win Johnston, dan bertanya, apakah Anda yakin ingin pergi sendiri? Win Johnston terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengangguk dengan pasti, ya, saya yakin, saya ingin pergi ke keluarga Loveless untuk melihat sendiri. Hanya dengan cara ini saya bisa tahu apa yang saya inginkan dan apa yang ingin saya lakukan. Dan juga, dengan mengingat hal itu, Win Johnston menatap Felipe, matanya penuh cinta, dan berkata, saya juga ingin menjadi wanita di belakang Anda. Saya juga ingin memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melindungi Anda, melindungi Mila, dan melindungi Nelson. Felipe, aku tidak ingin menjadi bebanmu, aku juga tidak ingin menjadi vas bunga atau apapun di populasi lain. Di masa lalu, kau telah membantuku dengan diam-diam. Aku tidak tahu identitasmu saat itu, apalagi tahu identitasmu. Sekarang, aku tidak perlu banyak. Aku hanya ingin tahu yang sebenarnya dan tahu kemana aku akan pergi di masa depan. Setelah mendengarkan Win Johnston, Felipe terdiam, suasana di dalam mobil sangat tertekan hingga sesak napas. Akhirnya, Felipe menatapnya dan berkata, oke, aku berjanji padamu. Biarkan aku melakukan apa yang kamu inginkan, selama kamu ingat, aku adalah suamimu, di belakangmu, dan selain aku, ada juga Klaus. Tidak masalah apapun kesulitan yang Anda temui, atau masalah apapun yang tidak dapat Anda selesaikan, selama Anda memberitahu saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Win Johnston mendengarkan, dan air mata mengalir di matanya. Dia memeluk leher Felipe dan menangis lembut, Felipe, terima kasih atas toleransi dan pengertian Anda sepanjang waktu. Saya tahu bahwa keputusan saya berkali-kali terlalu bimbang untuk Anda. Saya sering memiliki temperamen, terlalu lemah, maaf, saya tidak baik, saya akan mengubah diri saya sendiri. Pada akhirnya, Felipe memeluk Win Johnston dengan erat dan berkata, Winnie, kita adalah suami dan istri, tidak perlu mengatakan hal-hal ini. Aku percaya padamu, aku mencintaimu, jadi aku mentolerirmu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan selanjutnya, saya akan mendukungmu. Dengan mengatakan itu, Felipe mendorong Win Johnston pergi dan menatap matanya yang berlinangan air mata dengan serius, mengatakan, sebelum itu, Anda harus berjanji pada saya satu kondisi. Kondisi apa? Win Johnston bertanya. Demi keselamatanmu, aku akan membekalimu dengan 4 anggota pengawal bayangan, dan mereka akan selalu melindungimu. Ini adalah satu-satunya permintaanku kepadamu. Karena, aku tidak mengerti keluarga Loveless, orang-orang dari keluarga Loveless memberi aku perasaan waspada, mereka tampaknya memiliki rencana sendiri. Kata Felipe, awan kecurigaan muncul di matanya. Win Johnston mengangguk dan berkata, oke, aku berjanji, aku juga akan memperhatikan keselamatanku. Dengan itu, suara Win Johnston menjadi lebih kecil dan berkata, kali ini ketika saya pergi ke keluarga Loveless, saya tidak tahu kapan saya bisa kembali. Menurut Sunny Loveless, itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan, dan banyak hal akan mengharuskan saya untuk mencari secara pribadi untuk menemukan jawabannya. Jadi, Felipe, 3 bulan ini, anak-anak, serta grup Bacon akan diserahkan kepada Anda.
Felipe memandang Win Johnston dengan sabar dan menyentuh kepalanya, berkata, tenang, aku akan menjaga anak-anak, aku akan menunggumu kembali. Win Johnston mengangguk. Ngomong-ngomong, apa yang kamu cari di Chaofeng Mountain Villa? Felipe tiba-tiba bertanya apa yang dia pikirkan. Win Johnston menjerit, dan mengambil kotak hitam kecil yang diukir dengan 8 harta hitam dari tasnya. Kotak hitam kecil, di bawah cahaya lampu depan, tampak sangat kuno. Ukiran di kotak hitam ini juga sangat istimewa, tampaknya sekelompok orang dahulu menunjukkan alkimia-alkimia, serta penggambaran harta karun. Apa ini? Tanya Felipe dengan bingung. Win Johnston berkata, Sunny Loveless mengatakan kepada saya bahwa ayah kandung saya meninggalkan benda seperti itu di Villa Gunung Chaofeng, dan hanya saya yang bisa membukanya. Namun, saya tidak tahu bagaimana membukanya, jadi saya harus kembali ke keluarga Loveless. Sunny Loveless mengatakan kepada saya bahwa ada banyak rahasia faksi dan pewarisan faksi saya. Sekarang hanya saya yang bisa bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Saya tidak begitu jelas tentang situasi spesifik. Felipe mengerutkan kening, mengambil kotak hitam kecil di tangan Win Johnston, dan menggunakan aturan wawasannya untuk menyelidikinya. Akibatnya, kotak hitam kecil itu memiliki perasaan penolakan yang dipaksakan dan langsung menolak Felipe. Karena itu diserahkan kepadamu oleh ayah kandungmu, kamu akan membawanya pergi. Kamu harus memperhatikan keselamatan saat berada di keluarga Loveless. Jika kamu memiliki keadaan, kamu harus memberitahu aku pertama kali. Felipe akhirnya memberitahu. Win Johnston mengangguk dan tersenyum. Hari berikutnya, Felipe dan Win Johnston kembali ke Riverdale. Felipe akan mempersiapkan perjalanan ke kota Sendona, negara M hari ini. Win Johnston juga bersiap untuk kembali ke rumah Loveless. Pasangan suami istri sudah lama tidak berpisah sejak mereka menikah. Kali ini, 3 bulan terpisah, mungkin bagi Win Johnston dan Felipe adalah ujian. Win Johnston mengirim Felipe ke bandara dan memandang Felipe dengan enggan, mengatakan, ketika Anda pergi ke luar negeri, Anda harus ingat untuk menjaga diri sendiri dan jangan mengambil semuanya sendiri. Dengan mengingat hal itu, Win Johnston memandang Theo Xander di pihak Felipe, Saudara Xander, saya masih kesulitan mengurus Felipe saat dia di luar negeri. Theo Xander tersanjung dan cepat membungkuk, Nona muda, kamu terlalu sopan, aku akan menjaga Tuan Klaus, kamu bisa tenang. Felipe memandang Win Johnston dan memeluknya, berkata, penjaga bayangan yang telah saya atur telah tiba di Riverdale. Mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk muncul. Mereka hanya akan muncul ketika Anda dalam bahaya. Ini, Anda dapat yakin. Selain itu, masalah grup Bacon, untuk sementara saya serahkan pada Song Min. Ketika Anda pergi, beritahu dia. Win Johnston mengangguk dan berkata, oke, aku tahu. Setelah menunggu beberapa saat, Adas muncul dengan tampan di terminal. Pergilah. Setelah melambaikan tangan ke Win Johnston, Felipe, Adas, Theo Xander, dan kedua pria itu naik pesawat bersama. Di pesawat, di kabin kelas 1, Felipe memberitahu Adas apa yang akan dikembalikan Win Johnston ke rumah Loveless. Adas juga terlihat bermartabat dan berkata, kamu benar-benar tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Karena, itu adalah urusan pribadi Win Johnston, dan, menurut informasi yang saya dapatkan, Loveless sudah mulai keluar dari bawah tanah, dan kegiatan terbaru. Ada sedikit kesempatan bahwa Anda akan kembali ke wilayah tersebut. Namun, setelah keluarga Loveless dihukum oleh ayahmu bersama dengan beberapa pria besar lainnya, dan akhirnya diperintahkan oleh Kaisar Master secara pribadi. Oleh karena itu, keluarga Loveless masih belum terlihat. Tidak terlalu sombong. Setelah mendengarkan kata-kata Adas, Felipe mengangguk dan menghela napas dalam-dalam, saya selalu merasa ada konspirasi di dalamnya, saya tidak bisa mengatakannya, itu bukan keluarga Loveless, tetapi beberapa kekuatan lain. Adas tersenyum dan berkata, tenang, sekarang Anda adalah kepala muda keluarga Klaus. Siapa yang berani memperlakukan Anda dengan mudah? Kekuatan Anda, sekarang cukup gila, sombong, cukup biarkan semua orang tahu identitas Anda. Felipe Bai melirik Adas dan berkata, tidak perlu terlalu mencolok. Aku masih harus berurusan dengan banyak hal. Adas mengangkat bahu, mengenakan kacamata hitam dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Pada saat itulah aroma datang, diikuti oleh sosok yang bergegas dan anggun, dan bergegas masuk. Tampaknya gaun itu sangat bergaya dan keren, dengan kacamata hitam dan topi matahari, sosoknya sangat benar, penampilannya juga sangat benar, mengenakan rok pendek berpotongan rendah backless, tubuh juga memakai pakaian bermerek, dan ada asisten wanita di belakangnya. Begitu dia duduk, dia menghela nafas panjang dan dengan bersemangat berkata, aku akhirnya bisa pergi berlibur ke luar negeri. Pada saat itulah matanya menatap Felipe, dan dia berteriak, Kakak Felipe. Kenapa kamu di sini juga? Bab 2397-2398. Mendengar suara lembut dan manis ini, Felipe menoleh dan tidak bisa melihatnya, dia melihat senyum yang akrab. Sangat cantik dan imut. Senyum itu, selama itu laki-laki, akan disembuhkan. Selain itu, pesta lainnya berpakaian sangat seksi dan keren, sosok itu sempurna dan tanpa malu-malu ditampilkan di depan Felipe. Vivi Zhou. Kenapa dia juga di pesawat? Ah, ini benar-benar kamu.
Vivi Zhou berteriak 2 kali saat ini, segera berlari, dan memeluk Felipe sangat dekat dan bersandar di bahunya. Jika Anda tidak mengetahuinya, Anda masih akan salah paham bahwa keduanya adalah pasangan kecil. Dengan wajah tak berdaya, Felipe dengan cepat mendorong Vivi Zhou dan berkata dengan kosong kepadanya, "Hei, pria dan wanita tidak boleh saling dekat, saya punya istri dan anak-anak. Anda juga tunangan Ethan Klaus. Jangan terlalu dekat dengan saya. Bahaya gosip." Vivi Zhou menatap Felipe dengan kesal, melepaskan lengannya, dan duduk tepat di sebelahnya, bergumam, "Kamu masih berkata, tidak ada panci yang akan dibuka setiap saat. Aku tidak ada hubungannya dengan Ethan Klaus. Bahkan jika ada kontrak pernikahan, itu juga diatur oleh keluarga di rumah. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak mengakuinya. Sekarang tahun berapa, dan kebebasan menikahlah yang dikagumi. Selain itu, saya memiliki pria yang saya sukai. Saya Vivi Zhou." Omong-omong, suara Vivi Zhou secara bertahap melemah. Alis Felipe berputar dan bertanya, "Apakah Anda memiliki seseorang yang Anda sukai?" "Saya mengandalkan. Katakan siapa itu, dan aku akan menghancurkannya." Setelah mendengar ini, Vivi Zhou menginjak kakinya dengan kesal dan berkata, Kamu memintanya." Diikuti, dia mendengus, memegang lengannya, menyandarkan kepalanya, mendengus mulutnya, tidak mau mengabaikan Felipe. Felipe menghela nafas tanpa daya. "Saya sendiri belum melakukan apa-apa, betapa menariknya ikatan wanita di sini bukan yang saya inginkan. Nona Zhou, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, aku benar-benar tidak menyukaimu, kami hanya teman biasa. Aku punya Winnie, aku benar-benar tidak bisa menahan orang lain di hatiku, kau tahu." Felipe berkata dengan getir. Vivi Zhou mendengar kalimat ini, matanya tiba-tiba redup, tetapi, segera, dia tersenyum di sudut mulutnya dan berkata, "Siapa yang suka itu urusan saya sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Selama Anda tahu, saya suka Anda, dan saya tidak akan terlibat dalam pernikahan Anda." Garis hitam dahi Felipe apa pandangan cinta ini? Tidak berdaya. "Terserah kamu," kata Felipe, dan kemudian bersandar, menutup matanya dan mengangkat pikiran. Akibatnya, ketika dia bangun, dia mengetahui bahwa Vivi Zhou entah bagaimana mengobrol dengan Adas. Dalam topik, saya juga membawa diri saya lebih atau kurang. Ngisi kecil ini sebenarnya bertanya tentang dirinya sendiri. Tak berdaya, Felipe bangkit dan meninggalkan kelas 1, siap pergi ke kamar mandi. Ketika dia tiba di pintu kamar mandi, dia belum masuk. Seorang wanita parubaya memeluk seorang anak yang menangis dan mendorong Felipe pergi, berteriak, "Beri aku pergi. Biarkan cucuku pergi dulu." Dengan mengatakan itu, wanita parubaya memberi Felipe tatapan tajam, lalu mendorongnya pergi, membawa anak itu, dan mengunci pintu. Felipe tampak tak berdaya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pramugari yang mengenakan seragam merah dan kaus kaki hitam di samping, juga sedikit menyesal, "Maaf, harap tunggu." Felipe tersenyum, tangan di saku celananya, dan perlahan menunggu. Karena, ini kamar mandi untuk tamu VIP kelas 1. Jelas, wanita parubaya itu berlari dari kabin bisnis di belakang, menempati toilet di kelas 1. Namun, setelah menunggu selama 10 menit, wanita parubaya itu masih belum keluar. Felipe mengerutkan kening, meraih pintu dan mengetuk, bertanya, "Kakak, apakah Anda baik-baik saja?" Seorang wanita parubaya berteriak dan memarahi dari dalam, mengetuk seperti apa. "Apakah kamu tidak tahu ada orang di dalam?" Felipe kembali dengan sepatah kata, tetapi bahkan lebih tak berdaya. Pramugari di samping itu sangat menyesal untuk sedikit membungkuk. Kemudian dia melangkah maju dan mengetuk pintu toilet lagi, mengatakan, "Wanita, tolonglah sedikit. Ini adalah toilet kelas 1. Anda telah masuk selama lebih dari 10 menit. Tamu-tamu lain masih menunggu." Seri. Pintu dibuka, dan wanita parubaya itu menggendong anaknya, menatap pramugari dengan tatapan ganas, dan kemudian dimarahi dengan tuduhan, "Ketukan apa? Kelas berapa? Toilet terakhir dibagi menjadi 3, 6, dan 9. Menunggu untukmu. Biarkan saja dia pergi ke belakang. Apa pengingatnya? Apa yang harus saya lakukan untuk mempercepat cucu saya?" Wanita parubaya sangat tidak masuk akal, mereka jelas menempati toilet kelas 1 dan sekarang mereka mengutuk yang lain. Lebih buruk lagi, pramugari melirik kamar mandi, yang sebenarnya penuh dengan tisu. Kualitas wanita parubaya ini terlalu buruk. "Maaf, tolong kembali ke tempat duduk Anda." Pramugari itu tidak berdaya dan hanya bisa melakukan apa-apa. Wanita parubaya itu memeluk cucunya yang kecil dan menatap pramugari itu dengan tajam. Lalu matanya tertuju pada Felipe dan memarahi, "Kaulah yang mendesakku. Aku mengerti bagaimana caranya." Felipe melirik dan menemukan bahwa kamar mandi tidak lagi dapat diakses. Jadi, dia menoleh untuk menatap wanita parubaya itu dan berkata, "Maaf. Bisakah Anda membersihkan bagian dalam dengan bersih, orang lain akan menggunakannya." "Aduh, ini sangat aneh, dan biarkan aku membersihkan bagian dalam. Kenapa aku harus membersihkannya? Aku penumpang, bukankah ada pramugari, biarkan dia bersihkan." Wanita parubaya itu memeluk cucunya yang kecil, menyeringai dengan kepala miring.
Mata Felipe redup, dan ada sedikit amarah di hatinya, mengatakan, kamu juga berusia 40 atau 50 tahun, tidak adakah yang mengajarimu etika beradab? Segera setelah kalimat ini diekspor, wanita parubaya itu terpesona. Dia awalnya seorang wanita di negara itu, dan belum pernah sekolah atau belajar. Hanya setelah putranya menjadi direktur sebuah perusahaan terbuka di luar negeri ia menjadi orang kaya. Oleh karena itu, watak temperamen ini tidak mengikuti. Untuk ini, dia menyinggung banyak orang. Namun, karena hubungan putranya, dia tidak takut sama sekali. Seiring waktu, biarkan dia mengembangkan temperamen ini, tidak ada yang terlihat menghalangi. Selain itu, ia membenci orang yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki budaya dan tidak memiliki peradaban. Segera, dia menunjuk ke arah Felipe dan memarahi, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang tidak mengerti peradaban? Apa yang kamu lakukan, berani mengomentari wanita tua di sini? Aku bilang, kamar mandi ini seperti ini. Setelah ini, Felipe bertengkar dengan wanita paruh baya itu. Pada akhirnya, wanita parubaya itu langsung memarahi Felipe, memarahi leluhurnya, memarahi orang tuanya, dan memarahi, kamu bajingan. Aku mengutuk kamu, dan anakmu. Istrimu ada di luar sana bersama orang lain persetan, kenakan topi hijau untukmu. Ini sangat gila. Kamu sudah menghitung sesuatu. Memarahi, wanita parubaya masih ingin bertarung dengan Felipe. Hasil. Bentak. Felipe menjabat tangannya dan membantingnya kembali, dengan dingin berkata, ini yang kamu minta. Jangan pikir aku tidak berani mengalahkan wanita tua itu. Bab 2399-2400. Tamparan ini bisa dikatakan rapi. Bunyi berderak itu secara langsung mengejutkan banyak penumpang di kelas bisnis, dan mereka semua memandang ke atas kepala mereka. Pemuda itu terlalu galak. Kurasa itu pertarungan yang bagus. Sejak wanita tua itu naik ke pesawat, dia tidak terlalu melihat peradaban. Anak itu terus menangis dan berlarian. Dia memarahi beberapa penumpang yang duduk bersama. Pertarungan yang bagus. Aku sudah lama ingin menamparkan wanita tua itu. Aku belum pernah melihatnya begitu tidak masuk akal. Sekelompok penumpang kelas bisnis, semuanya berbicara saat ini, semuanya ada di pihak Felipe. Dan melihat kembali ke Felipe. Dia menamparnya saat itu, dan wanita parubaya itu tidak merespon untuk waktu yang lama. Dia menutupi pipinya, yang bengkak dengan cepat, dengan ekspresi menakutkan di wajahnya. Kemudian, wanita parubaya itu berteriak histeris, ah! Kamu berani menamparkan aku. Apa kamu berani memukuli aku? Kamu tahu siapa anakku? Kamu sudah mati, kataku kamu sudah mati. Aku ingin anakku membunuhmu. Wanita parubaya itu terlihat gila, dan dia sudah menjadi kelas atas sejak dia datang dari desa, dan tidak ada yang memandang rendah hal itu. Kemanapun dia pergi, dia dihormati dan dicintai. Tapi sekarang, dia sangat marah sehingga dia dipompa oleh bocah yang tidak ada apa-apanya. Apalagi setelah diawasi oleh begitu banyak orang, wajahnya hampir hilang. Namun, Felipe Lan memandang dengan dingin pada wanita parubaya yang histeris, masih berkata, aku mengajarimu untuk menjadi seorang dewasa. Sekarang, kamu segera membersihkan toilet, jika tidak, aku akan memperlakukanmu dengan senang hati. Mendengar ini, wanita parubaya itu bahkan lebih kesal. Dia menunjuk ke arah Felipe dan memarahi, kamu tunggu. Setelah itu, dia segera berlari kembali dengan cucunya yang masih kecil, dan segera dia berlari dengan seorang pria setengah baya yang gemuk. Nak, ini dia, kelinci kecil ini yang memukulku. Lihatlah wajah ibumu. Sekarang masih bengkak. Kau pasti hargai ibumu dan bantu ajari bocah bodoh ini yang tidak tahu apa-apa tentang itu. Wanita parubaya itu menarik putranya dan mulai marah. Pria gemuk itu melirik Felipe ke atas dan ke bawah, lalu bertanya dengan marah, apakah itu kamu memukuli ibuku? Mata Felipe acuh tak acuh, tangannya di saku celana, dan dia berkata dengan ringan, ini aku. Kamu mencari kematian. Kamu tahu siapa Lao Su. Berani mengalahkan ibuku. Sekarang aku memerintahkanmu untuk berlutut dan meminta maaf kepada ibuku. Kalau tidak, Lao Su akan memulangkanmu dan kamu tidak bisa ke Sengten City kali ini. Anda akan ditangkap selama beberapa hari, apakah Anda percaya atau tidak? Pria gemuk itu bertanya dengan mengancam, tajam. Jika ini berubah untuk orang biasa, itu pasti konseling. Selain itu, wanita parubaya itu mengikuti ejekan dan senyum tingginya, berkata, kelinci kecil, kau sudah mati. Tahukah kau siapa anakku? Putraku adalah direktur grup Merton di Sunton City. Sunton City orang-orang di unit manajemen imigrasi negara saya sering makan bersama dengan anak saya. Selama kata anak saya, Anda akan ditangkap dan dipulangkan ketika Anda tiba di kota Sengten. Jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah, cepatlah ke wanita tua itu. Berlututlah dan minta maaf, selain itu tidak banyak untuk memberi kompensasi atas kehilangan mental karena baru saja Anda pukul 100.000. Setelah mengatakan ini, wanita parubaya itu memandang Felipe dengan senyum puas. Sepertinya pada saat ini, kelinci kecil ini hanyalah seekor domba yang disembelih di matanya. Di belakangnya, para penumpang di kelas bisnis mendengar kata-kata wanita parubaya saat ini, dan mereka diam. Takut. Direktur grup mecar.
Tidak heran kalau wanita parubaya begitu sombong. Mecar Group, 5 perusahaan grup teratas di Sengtan City. Dikatakan bahwa latar belakang dan kekuatan di belakang grup Mecar sangat besar. Ini terkait dengan agen khusus federal dan Istana Pluto di 12 Barat. Tidak mampu. Pria gemuk itu memandang Felipe dengan sombong saat ini dan berkata, mengapa, Anda masih harus memikirkannya? Apakah Anda berani pergi ke sisi kelas bisnis dari sampah di kelas ekonomi? Pria parubaya yang gemuk keliru mengira Felipe dari kelas ekonomi. Pramugari di samping dengan cepat berkata, Tuan ini, maaf, ini adalah penumpang di kelas 1. Penyebab insiden itu adalah bahwa ibumu menempati toilet di kelas 1 dan membuat toilet kotor dan berantakan. Pria ini baru saja membujuk ibumu untuk membersihkan kamar mandi. Pramugari itu tampak bodoh saat pramugari menyelesaikan cerita. Tanpa diduga, pria di depannya sebenarnya berada di kelas 1. Pria gendut itu berpikir keras, apakah identitas orang ini? Nak, apa yang kamu inginkan? Tapi ini hanya kelas 1, hanya menghabiskan lebih banyak uang. Kita duduk, atau jika kita tidak mengambil posisi kali ini, di mana posisinya sebagai kelinci kecil. Wanita parubaya itu memarahi. Pria gemuk itu juga mengangguk, berpikir bahwa ibunya masuk akal. Karena itu, dia segera memarahi, aku tidak peduli jika kamu di kelas 1. Sekarang, Anda harus berlutut dan meminta maaf kepada ibuku, kalau tidak, aku punya cara untuk menjemputmu. Felipe tidak berdaya. Dia melirik pria gendut itu dan berkata, bagaimana jika aku tidak berlutut? Pria gemuk itu segera berteriak, tidak berlutut. Laozi membunuhmu. Bagaimanapun, pria gemuk itu menjentikkan tangannya dan menamparkan Felipe. Dia selalu keluar seperti ini, selalu pemarah. Felipe tersenyum dingin, mengangkat tangannya, dan meraih tamparan dari pria gemuk itu. Pria gemuk itu tiba-tiba merasa malu, tangannya terjepit di udara oleh pihak lain, dan dia ingin mendapatkannya kembali, tetapi dia merasa seperti dia ditangkap oleh penjepit besi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu, biarkan aku lepas, teriak lelaki gemuk itu. Namun, Felipe berkata dengan dingin, jika Anda memiliki seorang ibu, Anda harus memiliki seorang putra. Karena Anda tidak mengerti peraturannya, saya akan mengajari Anda bagaimana mengatakan bahwa ada orang luar dan ada surga. Klik. Dengan sedikit usaha, Felipe mematahkan lengan pria gemuk itu secara langsung. Ikuti, tampar. Dia menamparnya lalu menerbangkan lelaki gemuk itu lagi. Segera, pria gendut itu berputar beberapa kali di udara, lalu jatuh bebas dan jatuh dengan keras di tanah. Aduh! Dengan tangisan yang menyedihkan, pria gemuk itu jatuh ke tanah, memegangi tangan kanannya yang patah, menatap Felipe dengan kebencian, dan berteriak, kamu. Kamu berani berurusan denganku, kamu sudah mati. Aku akan membunuh Anda. Anda sedang menunggu Lao Su. Wanita parubaya di samping juga takut dengan tembakan sengit Felipe. Dia dengan cepat membantu putranya untuk berdiri dan memarahi, kamu anak, kamu mematahkan tangan anakku, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu menunggu kami, turun dari pesawat, anakku dapat menemukan seseorang kamu dihapus. Bicara, wanita parubaya ingin pergi sambil mendukung putranya. Namun, Felipe melangkah keluar dan berkata langsung dengan dingin, mau pergi. Toilet belum dibersihkan. Apakah Anda ingin saya memasukkan Anda ke toilet?